suami berbuat baik kepada istri kok berharap agar istrinya berbuat baik padanya, itu ya salah. Wong kita berbuat baik kepada istri nek saya itu perintah Allah, perintah Nabi. Berarti ketaatan kita ini hanya karena Allah, bukan karena pengen balasan dari istri agar berbuat baik kepada kita. Itu salah. Berarti awake dhewe niku ibadah njaluk balasan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqal azim wa shadaqa rasulun nabil karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, tema saya pada pagi hari ini adalah agar kita hidup bahagia. Saudara-saudara sekalian, kita sepakat bahwa kita semua pengen hidup bahagia. Sepakat ya? Tidak ada yang ingin hidup sengsara. Kita pengen mendapatkan kebahagiaan. Seorang muslim visi bahagianya, cita-cita bahagianya tentu bahagia dunia dan akhirat. Tidak hanya sekedar dunia, karena dunia itu sementara, sangat singkat, sebentar. Maka seorang muslim, seorang mukmin itu sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam doa yang biasa kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebahagiaan seorang mukmin itu tidak sempit, ya, tidak terbatas dari dunia sampai akhirat. Memang begitu. Jadi salah kalau kita ini bercita-cita bahagia kok hanya di dunia, itu sangat salah. Cita-cita bahagia itu harus dunia dan akhirat, Masya Allah. Lah, saudara-saudaraku, ya, pondasi bahagia bagi seorang itu yang pertama adalah iman. Ya, pondasi bahagia yang pertama itu iman. Tidak ada yang lain. Iman itu akan mendatangkan kebahagiaan. Iman itu akan mendatangkan ketenangan. Sebaliknya, orang yang tidak beriman, orang yang berpaling dari Allah, pasti dia sengsara hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka. Wa man a'rada, barang siapa berpaling an dzikri, dari peringatan Allah, dari Al-Qur'an, dari ayat-ayatnya, fa innalahu ma'isyatan dzonka, maka dijamin dia kehidupannya sempit. Ya, sempit itu sesak, menderita, dan pasti tidak bahagia. Kemudian landasan kedua agar bisa hidup bahagia itu adalah ikhlas. Orang yang ikhlas, dia akan mendapatkan kebahagiaan.
Orang ikhlas dia akan mendapatkan ketenangan. Sebaliknya orang yang tidak ikhlas dia akan kecewa. Dia akan kecewa kemudian dia tidak bahagia alias sengsara. Maka orang itu ya seorang mukmin harus belajar ikhlas, berusaha mengikhlaskan amalannya diniatkan semata-mata untuk Allah Ta'ala. Orang yang ikhlas dia tidak khawatir ya dengan celaan manusia. Orang yang ikhlas ya dia tidak tertipu dengan pujian manusia. Sebab pujian itu justru kadang bisa membuat kita lalai, tertipu ya. Kemudian landasan ketiga agar orang itu bisa bahagia dia harus banyak syukurnya. Harus banyak syukurnya. Orang yang syukur dia insya Allah hidupnya akan tambah bahagia. Orang sudah bahagia kok banyak syukurnya dia akan lebih berbahagia. Bahagianya menjadi lebih luas. Orang yang kufur ya hidupnya akan susah, akan sengsara. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Orang yang kufur, tidak syukur, ya, ingkar kepada nikmat Allah, ya, itu akan sengsara. Termasuk para istri, ya, agar dia itu bisa hidup bahagia, dia harus banyak syukurnya kepada suami, banyak berterima kasih kepada suami. Nanti hidupnya akan bahagia. Seorang istri yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa terima kasih kepada suaminya, tidak bahagia. Wong dia melihat suaminya serba kurang, ya, serba salah, sehingga dia akan banyak membanding-bandingkan antara suaminya dengan suami orang. Ya. Lah itu nanti pangkal kesengsaraan, pangsar percekcokan, akhirnya terjadi perpisahan itu karena banyak membanding-bandingkan, tidak mensyukuri apa yang ada. Saudara-saudara sekalian, kemudian ini amalannya, amalan agar kita ini bisa hidup bahagia. Ada di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis ini sahih, ya. Hadis ini didengar oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, di mana Rasulullah SAW ya memerintahkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berkata, "Amaroni Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Amaroni memerintahkan kepadaku. Siapa yang memerintah kepadaku? Khalili, kekasihku. Siapa kekasihku itu? Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan kepada 7 perkara untuk mendapatkan kebahagiaan. Jadi ini nek cara Jawa niki amalan gitu ya, amalan yang diberikan Rasulullah agar kita bisa mencapai kebahagiaan. Ada 7 amalan yang harus diamalkan. Yang pertama apa? Amaroni yuhibbal masakini wadunu minhum. Amaroni memerintahkan kepadaku Rasulullah SAW yuhibbal masakin, untuk cinta kepada orang-orang miskin, wadunu minhum, dan berteman dekat dengan mereka. Jadi Rasulullah memerintahkan agar kita ini cinta dan dekat dengan orang-orang miskin. Mengapa kok begitu, Pak? Nah, yang pertama alasannya, orang itu kebanyakan suka berteman dengan orang kaya. Yang mau berteman dengan orang miskin itu tidak sebanyak orang kaya. Orang kaya itu banyak dikunjungi orang, ya. Orang kaya itu ya salah aja kadang dibenarkan, banyak dipuji orang, ya. Orang miskin itu yang nemani sedikit,
temannya sedikit, maka kita diperintahkan, dianjurkan untuk cinta kepada mereka dan berteman dekat dengan mereka. Iya. Manfaatnya apa? Mencintai orang-orang miskin itu yang pertama, kita akan mendapatkan berkah dan rizki. Ya. Jadi kalau kita pengen hidupnya barokah, itu kita banyak-banyak bergaul dengan orang miskin. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya kamu itu mendapatkan barokah dan pertolongan serta rezeki itu karena keberadaan orang-orang miskin, orang-orang du'afa dari kalian. Jadi orang miskin itu, ya, dalam satu riwayat doanya itu makbul, doanya manjur, sehingga kalau kita ini dekat dengan orang miskin, didoakan oleh orang-orang miskin itu, maka kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan, banyak keberuntungan, ya. Iya, orang miskin itu apa? Orang miskin ini siapa mereka? Orang miskin itu bukan orang yang suka minta-minta, bukan, ya. Kalau kita melihat banyak orang minta-minta di lampu merah, mereka pakai kostum tampang menyedihkan, ya, sikile ditaleni, engko terus dikai obat abang, mbek dikai kecap, ya, dikai obat abang itu ketok mentu darahe, kecap ini mengundang lalat, jadi ketoke luka gitu, ya, melakune ngesot, padahal iso mlaku, ya. Bukan itu. Orang miskin itu kata Rasulullah bukan orang yang suka minta-minta. Orang miskin itu adalah memang orang lemah yang dia tidak punya apa-apa, tapi dia tidak minta-minta. Nah, kita dekat dengan mereka, ya, kemudian menyantuni mereka itu banyak barokahnya. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan kebaikan. Di samping itu kita bisa menjadi orang yang tenang karena melihat bahwa banyak nikmat Allah yang sudah kita terima dari Allah Ta'ala dibandingkan dengan orang-orang miskin, ya. Kemudian manfaat yang kedua adalah kita akan semakin dekat dengan Allah pada hari kiamat. Jadi orang yang dekat dengan orang miskin, banyak berteman dengan orang miskin itu akan dekat dengan Allah, tidak hanya di dunia tapi juga di hari kiamat. Kemudian manfaat yang ketiga, dekat dengan orang miskin ini sebagai landasan kecintaan kita kepada Allah. Jadi bukti bahwa kita ini cinta kepada Allah, salah satunya kita harus dekat dengan orang-orang miskin. Ya, memang begitu sih, ya. Kemudian dekat dengan orang miskin, berteman dengan mereka ini termasuk dalam satu wasiat Rasulullah SAW, yakni tadi wasiat untuk yuhibbal masakini wadunu minhum, ya, untuk cinta kepada orang-orang miskin dan berteman dekat dengan mereka, akrab gitu, ya. Jadi kita itu tidak jaim, ya, kan ada orang itu, ya, bergaul itu pilih-pilih sing sugih tok gitu. Bergaul dengan orang miskin itu khawatir nek katut miskin gitu, ya. Naudzubillah, jangan begitu. Lah Pak, berarti apa kita tidak boleh bergaul dengan orang kaya? Ya boleh saja, boleh, teman itu semua kalangan. Akan tetapi kita lebih ditekankan oleh Rasulullah untuk lebih dekat, memperbanyak teman-teman dari kalangan miskin. Karena apa? Kita berteman dengan orang miskin itu ikhlas kok, ikhlas. Kita akan ikhlas. Lah berteman dengan orang kaya itu kadang masih ada pamrihnya. Ya, kok saya ben dibantu apa gitu. Tapi nek dengan orang miskin itu kita akan diajari untuk ikhlas, tidak berharap balasan dari mereka, ya.
Itu kan ikhlas ya. Dan ikhlas itu amal mulia. Kemudian manfaat kelima, memperjuangkan orang miskin termasuk jihad. Jadi orang itu yang membantu orang miskin, membantu janda ya, atau janda yang memang butuh ditolong, itu termasuk seperti berjihad di jalan Allah. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Atau dalam terusan hadis itu, dia seperti orang yang menjalankan puasa dan sholat malam ya. Masya Allah. Kemudian selanjutnya perintah Rasulullah yang kedua, wa amaroni an angduro ilaman huwa duni wala angduru ilaman huwa fauki. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan kepadaku wa amaroni an angduro untuk melihat ilaman huwa duni, kepada orang yang ada di bawahku. Wala angduru ilaman huwa fauki, dan tidak melihat dan jangan melihat kepada orang-orang yang berada di atasku. Maksudnya kita banyak diperintahkan oleh Rasulullah untuk banyak melihat ke bawah, orang-orang yang berada di bawah kita, orang-orang yang susah ya, orang-orang susah, orang sakit, orang yang sengsara, orang yang menderita. Kita banyak diperintahkan untuk melihat mereka ya. Orang yang ya mohon maaf, kita ini kan masih banyak mengeluh kadang-kadang, padahal wis komplit. Nah, kita melihat ada kawan kita yang tangannya tidak utuh, kakinya tidak utuh ya, kakinya cuma satu. Ada orang yang antum pernah melihat ya, ada orang naik motor rodanya 3, ternyata setelah turun dari motor itu dia pakai krek kanan kiri, kakinya memang lemah semua ya Allah. Ada itu ya, wanita penjual kacamata juga gitu ternyata ya, dalam kondisi fisik yang ya lemah. Nah, kalau kita melihat seperti itu kemudian memandang diri kita, Masya Allah, kita akan jadi banyak bersyukur kepada Allah. Orang yang di rumah sakit, maka kita diperintahkan untuk ya menjaga orang sakit agar kita ini bisa melihat nikmat Allah yang banyak kepada kita. Ya, orang yang diuji dengan stroke, na'udzubillah ya. Mereka orang-orang rekoso itu. Mengapa kita banyak diperintahkan untuk melihat ke bawah? Agar kita ini tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa huwa adzdaru alla tazdaru nikmatullah alaikum, agar kalian itu tidak memandang remeh dengan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Maka kita diperintahkan untuk melihat orang-orang yang statusnya, keadaannya, nasibnya berada di bawah kita. Kita insya Allah dari situ akan tenang hati kita, akan syukur kita kepada Allah ya. Dan manfaat banyak melihat ke bawah itu agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Dengan kita syukur, nikmat kita akan ditambahkan, bahagia kita akan ditambahkan ya. Kemudian manfaat selanjutnya dengan melihat ke bawah itu akan tambah berkah hidup kita. Orang yang banyak syukur itu hidupnya berkah, hatinya tenang dan lapang. Hatinya tenang dan lapang. Mengapa orang itu hatinya sempit, tidak bisa syukur? Karena terlalu banyak melihat ke atas. Dia banyak membanding-bandingkan nikmat orang lain dengan nikmat dirinya ya. Dia melihat orang lain lebih beruntung, uangnya lebih banyak, rumahnya lebih bagus,
bawa mobil, motornya bagus, kok gonta-ganti gampang ya. Akhirnya kita meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Padahal nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini luar biasa. Coba kalau kita ini mau menghitung nikmat Allah kepada kita, coba kita lihat yang ada di tubuh kita sendiri, coba kita lihat ya. Kita punya dua mata yang bisa melihat, Masya Allah, dengan jelas, tidak rabun, tidak buta sebelah ya. Kita punya dua telinga yang masih jelas untuk mendengar, lisan yang mudah untuk bicara. Coba bandingkan antum ya datang ke, mohon maaf ini tidak menghina ya, antum lihat jasa pijat tunanetra, antum datang ke sana itu mesti wongnya buta, wong jenenge itu tunanetra ya. Kemudian ya, kalau malam antum mesti banyak sering ya lihat ya penjual kerupuk ya dengan pakai tongkat, kadang suami istri itu buta semua itu ya. Ada yang sendirian itu buta ya. Masya Allah, antum harusnya banyak bersyukur. Ada orang harus pakai alat bantu dengar, kita bisa ngomong dengan mudah. Berapa banyak orang yang tidak bisa ngomong, tidak bisa menyampaikan apa yang diinginkan. Ada toh? Mari kita akui kayak gitu ya. Terus banyak yang kita lihat ya, kita akan bisa banyak bersyukur ya. Dengan hidung ini kita bisa mencium bau makanan. Wah enak itu, masakane sopo kiamene kok wis mateng ya, enak ya, Masya Allah. Kita bisa mencium bau wangian ya. Kita bisa membedakan ini enak ndak enak ini dari baunya. Gitu, luar biasa itu ya. Hanya saja kita ini kadang kurang merenungkan nikmat-nikmat itu, padahal itu nilainya mahal banget ya. Itu baru yang terlihat di luar ya. Coba kita perhatikan juga tangan kita ini bisa memegang ya, bisa mengangkat, bisa menurunkan. Luar biasa ini ya. Jangan dianggap sepele loh. Ini bukan sepele nih. Nikmat ini bukan sepele. Ini harganya mahal. Kalau antum tangannya tidak berfungsi, itu dandanannya ya larang ya. Maka ini harus banyak disyukuri. Kita ini banyak ngersulonya karena apa? Karena tidak banyak melihat nikmat yang ada dalam diri kita. Kita banyak melihat nikmat yang ada pada orang lain, sehingga kita masih banyak mengeluh, syukurnya kurang, akhirnya jadi orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Tenan no, coba antum carilah nikmat Allah yang ada dalam diri antum. Engko lak rantai entek ya. Rambut ki lho Mas, rambut ini tidak cuman sebagai penghias tok, bukan hiasan tok rambut itu ben ganteng ngono ndak. Rambut itu termasuk bisa mengatur suhu tubuh ya. Iya, lah piye Pak? Coba antum bayangkan antum cukur gundul. Engko kan antum neng panasan sediluk langsung panas ya. Tapi dengan ada rambutnya itu ya rada awet lah antum bisa bertahan itu. Itu salah satunya loh. Jangan dianggap rambut itu hanya sebagai hiasan semata ya. Termasuk rambut itu bisa melindungi kulit kita dari kotoran ya dan bakteri ya. Terus kemudian ya jelas rambut itu termasuk juga perhiasan ya. Ya, mengurangi gesekan. Coba nek ini ndak ada rambutnya kenong ini kan langsung ya, tapi dengan ada rambutnya agak tercover ya. Masya Allah ya. Itu nikmat yang luar biasa. Jadi kalau antum pengen mengeluh, banyaklah lihat nikmat Allah. Lihatlah nikmat Allah yang ada di diri antum.
engko insyaallah mengeluhnya akan kurang ya. Kalau kita pengen mengeluh toh, aduh apa meneh ngono toh, lihatlah banyak nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Insyaallah itu akan mengurangi keluhan ya. Kemudian yang ketiga ya, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk usilar rahim, wa amaroni an usilar rahima wa an adbarot. Saya diperintahkan untuk menyambung kerabat, menyambung saudara meskipun saudara itu tidak baik kepadaku. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW untuk banyak-banyak menyambung kekerabatan, menyambung persaudaraan. Saudara-saudara, kalau silaturrahim itu kalau dari sisi istilah ya, itu sebenarnya lebih tepat digunakan menyambung kerabatan atau keluarga yang masih ada hubungan rohim atau rahim ya, berarti ya kakak, adik, paman, bibi, pakde, bude ya, yang masih ada hubungan keluarga. Tapi kalau kawan gitu istilahnya sebenarnya itu ziarah ya, ziarah. Saya akan menziarahi kawan saya gitu. Tapi nek di tempat kita ini ziarah kan ngertine ziarah kubur ya. Ziarah itu adalah ya mengunjungi, menyambung persaudaraan ya yang tidak ada hubungannya dengan rahim ya. Kalau silaturahim itu menyambung persaudaraan, menyambung kedekatan kepada orang-orang yang masih ada hubungannya dengan rahim ya. Ya, tadi hubungan keluarga. Meskipun mereka itu tidak menyambungnya, meskipun mereka itu ya memutuskannya, meskipun mereka keluarga itu ya cuek kepada kita, kita tetap diperintahkan oleh Allah Ta'ala, oleh Rasulullah SAW untuk menyambung silaturahim kepada keluarga kita. Ini perintah Rasulullah SAW ya. Manfaatnya apa? Manfaat silaturahim ya sudah populer ya. Silaturahim itu akan melapangkan rezeki. Ya, lapangkan rezeki. Hadisnya jelas toh, imani aja hadisnya. Kemudian memperpanjang umur. Pak, logikane ki piye kok? Silaturahim bisa memperpanjang umur. Bisa. Kita silaturahim itu ya bisa mengurangi stres ya, ketemu saudara, ketemu keluarga itu kan hati kita jadi seneng ya. Orang itu banyak stres itu akhirnya banyak berkurang umurnya ya. Tapi kalau dia ya tidak banyak stres, insya Allah ya panjang umurnya, memperpanjang umur, terus kemudian meningkatkan kesehatan ya sehingga panjang umurnya. Kemudian silaturahim itu manfaatnya untuk menghibur kerabat. Jadi kalau kita datang kepada saudaranya ya, saudara kita ini kan seneng, sehingga itu bagian dari hiburan kepada kerabat kita. Lah, kalau kita ini menyenangkan kerabat, kita akan disenangkan oleh Allah Ta'ala, kita akan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian silaturahim manfaatnya selanjutnya adalah sebagai tanda taat kepada Allah ya, karena Rasulullah merintahkan silaturahim, maka kita silaturahim dan ini bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk menghilangkan perselisihan ya.
Jadi silaturahim itu akan menghilangkan perselisihan. Untuk menghindari kesalahpahaman kita harus silaturahim ya. Kadang kita mendengar berita apa gitu ya, kemudian kita simpulkan sendiri, akhirnya ada salah paham, ada ketegangan, ada perselisihan. Maka dengan silaturahim kita akan bisa tabayun, bisa mendengar kabar yang sebenarnya, dan akhirnya akan menghilangkan kesalahpahaman dan perselisihan. Kemudian orang yang silaturahim akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Orang silaturahim ya akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian orang yang ya silaturahim atau banyak menyambung tali keluarga, dia akan masuk surga. Ya, ada satu riwayat sabda Rasulullah SAW ya, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim ya, salatlah di malam hari, maka kamu akan masuk surga. Jadi termasuk jalan masuk surga itu adalah silaturahim. Terus kita satu lagi Mas, ini bagi yang muda-muda belum menikah. Silaturahim itu juga insya Allah akan memudahkan jodoh ya. Karena tidak percaya buktikan. Kayak insya Allah naik antum silaturahimnya itu sregep, nanti ya, insya Allah jodohnya akan datang lebih cepat ya. Rak percaya Pak, ya, buktikan aja. Saudara-saudara sekalian, mungkin ada yang bilang begini, Pak, saya sebenarnya ya pengen silaturahim, tapi wong sedulurku kayak nganyelke ya senengane gawe jengkel aku misalnya gitu ya. Antum jangan kaget. Yang membuang Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf dibawa ke hutan kemudian dimasukkan ke dalam sumur itu siapa? Saudara-saudaranya. Nah, jadi ingat ya kita ya. Terus yang membunuh Habil itu siapa? Qabil, saudaranya sendiri. Jadi nek perselisihan saudara itu biyen zaman kuno kuwi sono. Nabi Muhammad ketika dakwah itu termasuk yang getol memusuhi Nabi siapa? Ya kerabatnya sendiri, sedulure dewi. Siapa? Abu Lahab. Siti Aminah itu waktu Nabi Muhammad SAW lahir itu termasuk Abu Lahab itu orang yang senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terbukti Abu Lahab itu menghadiahkan seorang budak kepada Khadijah agar membantu meringankan pekerjaan Khadijah. Sebagai bentuk syukurnya dia mendapat ponaan. Nah, ketika Nabi Muhammad itu dewasa, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, barulah kemudian Abu Lahab itu membenci Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia tidak seorang diri, dia bersama istrinya kompak untuk menghalangi, memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi, pamannya Nabi. Nah, dalam satu riwayat itu Nabi Musa dituduh berzina, itu yang nuduh siapa? Yang menyebarkan tuduhan itu siapa? Saudaranya sendiri ya. Bagian dari keluarganya sendiri, karena Nabi Musa itu ya berdakwah. Masya Allah. Jadi saudara-saudara, meskipun begitu kita tidak boleh ya kemudian memutus silaturahim. Kita diperintahkan menyambung silaturahim, karena ketika kita menyambung silaturahim, menyambung keluarga itu sama seperti kita menyambung hubungan kita dengan Allah ya. Jadi kita yang penting ikhlas saja. Wong saya ini menyambung silaturahim karena saya menyambung ketaatan kepada Allah. Kalau keluarga atau kerabat tidak membalas kebaikan kita, ya tidak apa-apa. Yang kita yang akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat,
Yang keempat, wa amaroni alla as'ala ahadan syai'a. Dan aku diperintahkan untuk tidak minta sesuatu kepada manusia atau kepada siapapun selain Allah Ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita punya kebutuhan, mintalah kepada Allah. Kalau kita pengen sesuatu, mintalah kepada Allah. Kita bercita-cita pengen punya rumah, mintalah kepada Allah. Pengen beli motor, mintalah kepada Allah. Ya. Bahkan kita sakit, minta kesembuhan kepada Allah. Ora di duit belas itu toh ya. Mintalah kepada Allah. Beras randuwe, minta kepada Allah. Lombok barang ya melu-melu randuwe, mintalah kepada Allah. Karena Allah yang maha kaya dan Allah seneng nek diminta-minta itu Allah seneng. Bedone kita itu gitu, salah satunya dengan Allah itu. Kita nek dijaluki iki ora seneng ya. Kita ini nek ana wong njaluk-njaluk ora pati seneng. Ya. Bahkan kan meneh. Padahal durung tentu wong teko ki njaluk. Teko pengen silaturahim biasa. Wis ditakoni sik, "Meh perlu apa kok dolan rene esuk-esuk?" Padahal silaturahim. Ya. Sehingga ngono kuwi, maka mintalah kepada Allah, jangan minta-minta kepada makhluk. Orang itu kalau minta-minta kepada makhluk itu terhina, ya. Derajat kita jadi turun, kita ndadak munduk-munduk kepada Allah saja, jangan kepada manusia, jangan kepada makhluk. Ya, mintalah kepada Allah. Allah nek dijaluki niku seneng, Allah nek mboten dijaluki malah mboten seneng. Ya. Maka mintalah banyak, minta kepada Allah. Dan minta kepada Allah niku mbuh langsung dikabulke apa ngabulne kapan niku ibadah. Jadi awake dhewe kathah ndonga niku menjadi ibadah kita kepada Allah. Ya. Awake dhewe niku memang mboten entuk jaluk-jaluk kepada manusia. Ngarep mawon mboten entuk. Wong niku tomak, nggih. Wong ngarep-ngarep makhluk niku tamak atau tomak. Ya. Sapa wae ra entuk. Bahkan nyuwun sewu nggih. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Suami berbuat baik kepada istri kok berharap agar istrinya berbuat baik padanya, itu ya salah. Wong kita berbuat baik kepada istri nek saya itu perintah Allah, perintah Nabi. Berarti ketaatan kita ini hanya karena Allah, bukan karena pengen balasan dari istri agar berbuat baik kepada kita. Itu salah. Berarti awake dhewe niku ibadah njaluk balasan makhluk. Mas, niki ketake urung do rabi dadi ora ngrungokke ya. Mbah nek etok-etok ora krungu ya. Istri juga begitu, Mbak. Niki kula kandhani. Kalau jenengan berbakti kepada suami, Mbak, niku menjalankan perintah Allah. Jadi kudu ikhlas karena Allah. Orang ngarep engko bojoku ben apik karo aku. Ora. Allah engko sing ndadekke bojone jenengan niku dadi apik niku Allah taala. Mboten karena sampean apik niku mboten. Ya. Wong akeh kok contoh wong lanang apik, lembut, halus, bojone nek ngomong aja nyentak-nyentak ya akeh kok. Ya. Utawa wong wedoke apik, halus ngono. Badhe nyuwun napa Mas? Badhe ngersake napa Mas? Kula pundhetke sekul, kula dulang. Bojone malah nyetanya, "Ora, aku semangane warung." Ya. Itu banyak orang kayak gitu. Nah, maka biar kita ini ndak kecewa, ndak gelo, ya, itu ikhlaslah di dalam berbuat baik kepada istri atau kepada suami, ya. Tidak berharap
ya balasan dari makhluk. Ikhlas karena Allah. Kemudian termasuk begini, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah jadi orang tua, ya. Kadang ada orang tua ngomong gini, engko aku nek tuwa meh melu anakku sing iki, ya. Itu juga ndak boleh, Pak, Bu. Engko aku nek wis tuwa, nek wis ra iso kerja, aku tak melu anakku ki apik kok. Ndak boleh berharap begitu, ndak boleh. Itu sama dengan kita itu jaga ke makhluk. Wong awake dhewe niku sebelum lahir masih ada dalam kandungan niku wis diupeni Allah, diurusi Allah, dikei rezeki oleh Allah. Awake gede niku ya sing gedheke Allah, sing rezeki ya Allah. Kok saiki basa tuwa kok malah jagake makhluk, jagake anak niku ya salah. Nggih. Niku kudu diperbaiki model gitu, ya. Biasane ngeten biasane. Anak sing digadang-gadang, dibang-bang sok mben bakal meh dimeloni niku diuji oleh Allah Ta'ala. Anaknya ternyata malah ora pinter, malah rabi ning luar kota kono, ya. Atau diuji anaknya ternyata miskin, ya, sehingga ra iso dinunuti. Utawa diuji anaknya sugih tapi ora pinter karo wong tua, ora dihormat karo wong tua. Naudzubillah. Maka sudah, ya. Wong tua niku tugase didik anak, gedhekke anak karena Allah. Somben sing ngopeni awake dhewe sapa? Allah Ta'ala. Mboten jagake anak-anak. Pun anak niku pokoknya digedhekke, dipinterke, dikei ilmu, wis mangke pasrahke wis ben meh urip ning ndi, sing penting mereka menjadi orang-orang yang berbakti kepada Allah, iso bermanfaat untuk orang sekitarnya niku wis apik. Mboten usah pengen samko aku meh melu anakku sing kae ketoke pinter, ya ndak, jangan begitu. Ya, itu jenenge tomak, ya. Tomak niku ora entuk. Tomak kepada Allah saja. Pada makhluk mboten angsal, dosa, ya. Tomak kepada makhluk niku dosa. Sehingga ngarep-ngarep, jaluk-jaluk menungso niku dosa, ya. Kemudian selanjutnya wa amaroni an aku labil haq wa in kana murron. Wa amaroni, dan saya diperintahkan an aku bil haq, untuk mengatakan yang benar, wa in kana murron, meskipun itu pahit. Maknanya kita diperintahkan oleh Nabi untuk jujur. Jujur niku mboten goroh, ya. Wa ing kana murron, meskipun niku ora penak, meskipun pahit, meskipun kadang kita disalah-salahke wong, kowe iki dadi wong kok jujur men, lugu men, goblok men, ya. Dadi wong bener niku malah digoblok-gobloke, nek wong ngapusi dianggap pinter, ya. Naudzubillah. Pengadilan niku janjane nek wonge jujur-jujur gampang, ora suwi ngoten niku. Oh nggih Pak Hakim, kula memang salah ngeten pun, engko gampang cepet diputus. Tapi dadi suwi niku mergo wonge do nglibet, ya. Bener kok, napa-napa jujur iki barokah, memudahkan urusan. Wis to jenengan siapa saja, bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, mbak, jujur itu memudahkan, jujur itu barokah, mesti dadi apik. Wong ra dadi apik niku karena dhewe akan ngapusi, akan pasal. Ya, bapak-bapak niku ditakoni ibuke, "Keng pundi, Pak?" Ya. "Keng warung." "Lho kok keng warung ngeten apa, Pak?" "Ya pengen ngopi ngeteh." "Lah ten omah kan nggih enten to, Pak." "Yo sekali-kali ki yo berbagi rezeki kepada orang warung." Nah ngono kan penak. Lanjutan ke warung ditakoni, jagong. "Jagong ten pundi?" "Ning kono bareng kanca-kanca." "Lah sapa wae, Pak?" Wah, akhirnya malah dadi repot. Teko langsung tes ke warung ngono kan penak. Terus bapak-bapak kadang ya
nginggahke duit ning kantong karepe nggo apa. Ya. Engko ibuke pas ngumbahi nemu. Wah, nemu duit ki duit meh nggo apa. Wis ngaku wae to meh nggo sedekah ben gampang mosok aku wong lanang meh sedekah njaluk duit wong wedok. Malah penak langsung ya. Ibu-ibu juga begitu ya. Jujur itu barokah, memudahkan. Ora jujur iki semarai ribet ya. Repot. Maka dibangun sekarang latihan untuk berkata benar, berkata jujur meskipun kadang-kadang tidak enak. Tapi pasti meskipun tidak enak, akhirnya akan jadi enak karena akan diberi barokah oleh Allah Ta'ala. Jadi banyak bohong pasti tidak barokah. Karena bohong pertama engkau mesti ditutupi dengan kebohongan selanjutnya. Engkau ben iso selamat ngapusi meneh. Wis ra rampung dadine. Astagfirullahaladzim. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, selamatnya kita ini karena selamatnya lisan kita ya. Kalau lisan kita selamat, maka insya Allah kita akan selamat. Ya dunia dan akhirat. Wong itu banyak celaka karena lisannya. Maka kadang istilah mulutmu harimaumu bener ya Bu ya. Yang mencelakakan kita ini adalah lisan kita sendiri. Omongan kita sendiri yang membuat kita celaka. Maka latihlah untuk bicara benar. Ya meskipun kadang berat ya. Tidak apa-apa, insya Allah itu akan barokah dengan berkata benar, berkata jujur. Selanjutnya nomor berapa tadi Bu? Nomor berapa Bu? Tadi sudah nomor berapa? Nomor 5. Kok nomor 4 kurang dong Bu? Ayo dibelini nih. Sing pertama nopo? Yuhibal masakin, cinta kepada orang-orang miskin. Yang kedua nopo? Ya, melihat ke bawah ya. Gitu? Melihat ke bawah. Angduru ila manwaduni. Yang ketiga nopo yang ketiga? Usilar rahim. Yang keempat? Allah as'ala ahada syai'an, jangan meminta siapapun kepada apapun kepada manusia. Yang kelima, berkata yang hak ya. Anakku labil hak wa ingkana muron. Berarti yang sekarang nomor 6 ya. Wa amaroni Allah akhofa fillah laumatalaim. Dan aku diperintahkan untuk tidak takut celaan kepada orang yang suka mencela dalam ibadah kepada Allah ya. Wa amaroni alla akhafa fillah laumatalaim. Aku diperintahkan untuk tidak takut celaan orang karena ibadah kepada Allah, karena ketaatan kita kepada Allah. Kadang ngeten lho Bu ya. Awake dhewe niku wis bener niku ijeh dipadha wong. Dilokke wong, dipaidu wong. Nggih ta? Wong niku sebabnya napa? Sebabnya memang seneng maidu. Tukang maidu. Makane kan nek ning mburi truk ngono kae kan ana tulisan ngono. Penak sing maidu. Sebab maidu niku yang paling penak. Alok niku ora tombok, ora bayar, dadine akeh wong iso. Tukang maidu, tukang modo, tukang alok-alok ya. Niku mang gaweane menungso. Lah niku apik apa elek? Wong sing dipaidu niki sebenarnya apik, nggih. Ana wong kok dipaidu sebenarnya apik. Sebab paidu niku sebenarnya kontrol fungsinya. Kadang nek ra ana wong maidu ya awake dhewe rumangsane wis bener-bener dhewe, nggih. Rumangsane wis apik-apik dhewe sehingga kita nanti jadi ujub.
Padahal ujub niku gugurke ganjaran selama 70 tahun. Jadi ujub niku menghilangkan pahala 70 tahun. Nah, tingkatan di atas itu sombong, ya. Sombong awd dadi kibir, akhirnya tidak masuk surga karena kesombongan kita. Maka Allah itu menghadirkan orang-orang yang maidu niku mau, fungsinya kontrol. Lah, awake dhewe niku piye mensikapi wong sing suka maidu niku wau? Ya biasa mawon. Nek memang ide bener ya alhamdulillah. Nek kita memang salah ya dirubah. Mboten napa ya. Dhewe sing penting dalam taat kepada Allah niku karena Allah. Dalam ibadah kepada Allah itu karena Allah, bukan karena menghindari paidunan atau benti paidun ndak ya. Jadi memang kita ini ya sing seneng maidu ya berarti dikurangi maidu nih. Menyampaikan nasihat itu baik, tapi ndak maidu engko dadine kurang apik nggih. Maka saudara-saudara sekalian, kita kan pernah dengar ya satu riwayat tentang Luqman bersama anaknya ya, ketika mengunjungi kerabatnya ya, mereka naik satu kendaraan ya. Karena kendaraannya satu tok, maka mereka naiknya bergantian ya. Nang iki tunggangane siji tok, gentenan ya sampai naik sengko barki bapak. Anake ya numpak, bapakne sing nuntun ya. Lewat ya banyak orang komen ya, bagi bocah rasopan dheweke numpak enak-enak ning dhuwur kok bapakane sing kon mlaku. Maidu to niku. Terus gentenan kan akhirnya. Oh pun bapak, gentosan panjenengan. Bapake naik, anake sing nuntun ya. Wong tuwa ora ngerti mesake anak. Anake dikongkon mlaku, wong tuwa penak-penak mangkruk-mangkruk ya. Kok tasih dipaidu nggih Pak? Heeh ya. Enake ditumpaki bareng wae ya. Akhirnya kewane niku wau jarane niku ditumpaki bareng. Jaran cilik kan. Jaran cilik niku kan menyayatnya, ini pengen ngertos jaran cilik niku enten pondok niku enten. Ditumpaki wong loro. Ya dikomen, dipaidu karo wong. Iki wong-wong do ora akal. Jaran sakmono kok tumpaki wong loro ora mesake. Wah kok tasih dipaidu ya Pak. Yo dituntun wong loro ora usah ditumpaki. Wah akhirnya bener. Lewat ngene wong ya dipaidu. Iki wong iki do piye? Duwe kewan kok ora ditumpaki, ora dimanfaatke malah dituntun tok iki piye karepe. Wong kewan iki diciptakan untuk dimanfaatkan kok kuwi teko malah dituntun tok. Wah piye niki Pak, kok tasih dipaidu ya. Yo digendong wong loro kewane ya. Akhirnya dibopong wong loro. Malah dianggap wong gendeng iki wong do gendeng piye. Kewan kok ngene ditawak-tawakke dituntun iso, ditumpaki iso kok malah teko digendong wong loro. Akale do ning ndi. Lah itulah. Jadi nek jenengan niku ngrungokke paidune wong niku ora ana rampunge, nggih. Jenengan cilik ya dipaidu, gedhe dipaidu sampai tuwa engko ya tetep dipaidu. Maka nek wong niku ngibadah kok nuruti paidune wong niku sampean ra bakal seneng seumur hidup. Jenengan tidak bisa bahagia seumur hidup. Ya. Wong pengen bahagia niku kudune wis rasa ngurusi wong maidu. Wong aku ngibadah karena Allah,
aku sedekah karena Allah, aku silaturahim karena Allah, aku berbuat baik kepada tetangga karena Allah. Ora ana urusane karo wong. Urusannya kepada Allah taala. Sampai nuruti wong wis ora ana rampunge. Wis pol pokoke ora ana rampunge. Terus ya. Kemudian yang nomor pinten Bu? Nomor pinten? Ya berarti pun rampung ya. Wa amaroni an aksira wa amaroni an uksira min qaul la haula wala quwata illa billah fa innahunna min kanzi tahtal arsy. Wa amaroni, dan aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW an uksira, untuk memperbanyak, untuk selalu memperbanyak min qauli ya, kalimat la haula wala quwata illa billah, untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Fa innahunna, karena kalimat itu min kanzi, merupakan hiasan, perhiasan tahtal arsy, dari bawah arsy. Jadi kalimat yang disukai oleh Allah Ta'ala diantaranya adalah kalimat la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Jadi kalimat ini disukai oleh Allah Ta'ala dan dijadikan hiasan di bawah arsy-Nya. Masya Allah. Sehingga kalau kita memperbanyak kalimat ini, memperbanyak doa ini, kita insya Allah menjadikan kita ini tenang, lapang ya, mboten kemrungsung ya, mboten susah insya Allah ya. Jadi nek misalnya sampean pas susah mbah napa mawon, praktekan ini ya. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, yang banyak. Insya Allah nanti akan menjadi lapang hati kita ya, kesedihan akan diganti dengan kelapangan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tidak sedih lagi ya. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada barokah dan manfaatnya, khususnya saya yang menyampaikan dan umumnya pada jamaah semua. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.